Hai Izian, pada video tutorial hari ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan koktail dengan metode shaking dan juga stirring. Mau tahu bagaimana? Tonton selengkapnya. Yang pertama, kita akan membahas perbedaan dari shaking dan juga stirring. Kalau kita berbicara metode shaking, kalau kita menggunakan metode shaking ini, campurannya pasti akan lebih bagus. Selain itu, metode shaking akan mengubah tekstur dari minuman tersebut. Nah, biasanya untuk menggunakan metode shaking, di ingredientnya akan melibatkan juice, any kind of juice, dan lebih-lebih citrus juice. Berbicara masalah stirring kadar alkoholnya memang tetap sama, tetapi taste dari alkoholnya akan lebih berasa dibandingkan dengan metode shaking. Karena dilution atau keenceran di dalam metode shaking berbeda dengan stirring. Metode shaking akan lebih encer untuk liquidnya, sementara metode stirring tidak. Sekarang untuk pembuatan koktail, tentu saja kita harus memastikan gelas-gelas yang kita sediakan itu bersih dan juga chill. Kita harus chill gelasnya. Biarkan gelasnya chill sebentar atau agar gelasnya menjadi dingin. Sembari menunggu gelas dingin, kita juga bisa mempersiapkan koktail kita. Dan hari ini kita akan membuat dry martini cocktail dengan metode shaking dan juga stirring. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah gin dan juga dry vermouth. Di sini saya menggunakan New Amsterdam Gin. Dan untuk dry vermouth saya menggunakan Carpano Dry. Sebelum kita membuat koktail, jangan lupa kita harus mempersiapkan garnishnya. Garnish yang ada di koktail resipi dry martini yaitu adalah lemon twist, lemon peel and twist. Setelah itu 3 pieces cocktail olive. Nah, yang paling pertama di sini saya akan membuat dry martini cocktail dengan metode shaking. Jadi ingat, kita harus mengisi shaker dengan air. Di sini saya menggunakan arm shaker. Isi ice dengan lumayan banyak, tergantung ice-nya. Kalau ice-nya itu volumenya besar, kita bisa mengisi sedikit saja. At least semua shaker itu ditutupi oleh ice. Setelah itu, baru kita bisa pouring ingredients di dalam shakernya. Nah, karena saya menggunakan arm shaker, saya bisa pouring ingredients di sini dan ice-nya saya letakkan di sini. Tapi jika kalian menggunakan shaker yang biasa, Boston ataupun Cobbler, kalian harus pouring ingredients dahulu, lalu disusul dengan ice. Yang pertama, 45 ml gin. Setelah itu, untuk Carpano Dry vermouth, kita pouring 22.5 ml. Lalu kita bersiap-siap untuk shake.
Bagaimana cara nge-shake? Ya, intinya untuk metode shaking, ice yang ada di dalamnya berputar dengan sempurna. Jangan sampai membuat ice yang ada di dalam itu hancur. Melainkan tujuan untuk shake itu sendiri yaitu adalah mendinginkan liquid yang ada di dalam. Setiap orang punya teknik shaking masing-masing. Tergantung dirinya, nyamannya bagaimana. Yang paling pertama, kalian harus pegang leadnya dan juga pegang bottomnya. Jangan mengarahkan jika kalian shaking ke depan tamu, tapi ke samping. Jika kalian sudah merasakan shaker kalian itu sudah chill sempurna, kalian bisa stop. Lalu kita akan double strain. Gunanya pada double strain ini agar ice kecil yang ada di dalam shaker tidak ikut jatuh ke dalam martini glass kita. Dan yang terakhir, saya akan meletakkan garis lemon peel twist and drops. Jangan lupa kita harus spread all over the rim glass. Your dry martini cocktail is ready to serve. Nah, itu menggunakan metode shaking. Sekarang kita akan membuat minuman dry martini dengan metode stirring. Paling pertama, kita harus pilih ice-nya terlebih dahulu. Pilih ice yang bagus ya. Jangan milih ice yang keadaannya tidak utuh sempurna. Jika ice sudah terpenuhi di dalam mixing glass kita, lalu kita pouring ingredientsnya sama seperti kalian pouring di metode shaking. Yang pertama, untuk gin kita pouring 45. Untuk dry vermouth Carpano Bianco kita pouring 22,5. Setelah itu langsung kita stir gelas. Metode stirring ini sama seperti kalau kalian belajar berjalan, karena tidak semua orang langsung bisa berjalan. Kalian harus melalui perangkap, kalian terjatuh, lalu kalian bisa berjalan. Sama seperti steering. Saat kalian steering pertama kali, kalian tidak langsung lancar untuk steering, karena di steering ini problem ataupun hambatan utamanya ada di dalam ice-nya. Semakin besar ice-nya, semakin susah kita setir. Semakin kecil ice-nya, semakin gampang setir. Tapi ingat, untuk long bars pun kita dekatkan ke sisi-sisi gelasnya. Kita setir dengan menggunakan jari kita, jari tengah dan juga jari manis. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, seperti itu. Seperti ini. Kita aduk perlahan-lahan di dalam sisi gelas. Jika kalian sudah merasa bahwa liquid yang ada di dalam itu sudah stir dengan sempurna, kalian bisa strain into martini glass. Jangan lupa double strain, karena kita tidak ingin ada beberapa pecahan ice yang masuk ke dalam martini glass kita.
Untuk di dry martini dengan stirring method, saya akan menggunakan 3 pieces cocktail olive. Nah, bagaimana perbedaannya? Apakah kalian melihat perbedaan yang signifikan? Mulai dari color, tekstur, dan juga liquid yang terkandung di dalam cocktail martini ini. Mereka menggunakan ingredients yang sama, tapi metode making-nya berbeda. Ini shaking dan juga ini stirring, dan tentu rasanya pun berbeda.